Halo teman-teman listener, welcome to Foreign Policy Corner brought to you by FPCI Chapter Binus University. Podcast kali ini akan membahas topik-topik seputar hubungan internasional yang pastinya bakalan menarik banget nih buat untuk didengar. Oke, mungkin sebelumnya kalian juga udah pernah kali ya mendengar episode-episode sebelumnya. Untuk di episode kali ini akan dibawakan khusus oleh bidadari-bidadari cantik. Pergi berlibur ke kota Surabaya dengan keluarga makan batagor. Perkenalkan saya Salsabila, gadis cantik dari Bogor. Ditemenin sama aku juga, Alia Nur Zahra, atau bisa dipanggil Aya. Iya, dan halo semuanya. Perkenalkan, aku Nadia. Oke, baik kalau begitu. Sebelumnya kita sempat membahas mengenai peran Indonesia seputar pengelolaan vaksin nasionalisme nih. Nah, ya listener, kalian bisa langsung aja dengerin episode-episode podcast kita yang pastinya bakal informatif dan menarik banget untuk didengerin. Iya kan, Ayah? Benar banget, setuju Bila. Tentunya topik di episode kali ini gak bakal kalah asyik dan menarik buat diikutin loh teman-teman. Jadi di episode kali ini Foreign Policy Corner bakal ngebawain isu yang lagi hangat diperbincangkan. Nah, isu apa sih yang lagi hangat diperbincangkan itu? Nah, isu ini mengenai tanggung jawab dasar organisasi internasional atau forum internasional dalam mengintegrasikan akses terhadap energi berkelanjutan yang inklusif. Betul banget. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, program energi berkelanjutan ini kan jadi salah satu tren global ya akhir-akhir ini. Nah, tapi dalam lingkungan transisi energi berkelanjutan, kita juga harus bisa paham bahwa ruang inklusi itu merupakan elemen yang sangat krusial. Nah, maka dari itu, podcast kali ini bisa menjadi ruang diskusi yang sangat informatif bagi teman-teman semua ya, terutama dalam soal memahami peran organisasi internasional atau forum-forum internasional terhadap inklusivitas transisi energi yang berkelanjutan. Betul banget, Nadia. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita kenalan dulu ya sama pembicara kita pada episode kali ini. Pembicara kita ini adalah Kak Dian Lutfiana, yang mungkin kalian bisa pernah dengar, atau mungkin kalau yang belum pernah dengar, dia itu menjabat sebagai Research Associate di Economic Research Institute for ASEAN and East ASEAN, atau biasa disebut juga ERIA nih guys. Kak Dian juga berfokus di bidang Energy Research Affair, yang pastinya bakal pas banget sama topik kita, yaitu the primary responsibility of international organization or international forum to integrate access to inclusive sustainable energy. Wow, keren banget ya. Kelihatan dong Kak Dian udah lama berkecimpung di bidang energy transition. Dengan profil sekeren ini sih, menurut aku pastinya diskusi kita bakal asik banget dan bermanfaat. Karena Kak Dian tentunya udah mumpuni di bidang tersebut. Ya, bener banget. Oke, mungkin tanpa berbasa-basi lagi nih, pasti teman-teman udah nggak sabar ya. Jadi kita langsung aja, kita sambut. Halo, selamat datang Kak Dian. Halo teman-teman FPCI Binus. Terima kasih ya untuk undangannya mengisi Foreign Policy Corner ini. Iya, terima kasih balik Kak. Apa kabarnya Kak? Baik, sehat-sehat. Oke. Alhamdulillah. Oke. Jujur aja nih Kak, kita semua di sini excited banget nih bisa bincang-bincang sama Kakak pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menyisihkan waktu untuk meramaikan episode podcast kita kali ini. Iya, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini juga bisa diambil manfaatnya buat teman-teman semua ya. Iya, pastinya dong Kak. Oke, baik Kak. Kalau begitu mungkin kita langsung aja ya Kak masuk ke sesi diskusinya yang pasti bakal seru banget. Sesi diskusi ini akan diawali dengan pertanyaan pertama, yaitu apakah tekanan politik global dapat mempengaruhi progres inklusivitas dalam menjalankan transisi energi berkelanjutan? Mungkin dari pengalaman Kakak nih sebagai economic research, apakah ada tekanan politik global nih Kak dalam proses progres inklusivitas dalam menjalankan transisi energi berkelanjutan, Kak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama-tama saya
sebelum kita membahas topik tersebut, saya mau disclaimer dulu nih ya. Jadi di sini untuk materi yang saya sampaikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, itu merupakan hasil research study dan opini pribadi saya sebagai research associate yang sudah beberapa tahun belakangan berkecimpung di energi transisi. Dan juga sebelumnya saya mau memperkenalkan siapa sih ERIA atau yang kita kenal Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Jadi kami ini adalah organisasi internasional atau lembaga think tank yang terbentuk pada tahun 2008-2009 yang berfokus pada academic research dan policy design untuk membantu negara-negara ASEAN dan Asia Timur dalam membangun bukan hanya di sektor ekonomi, tetapi juga kita membantu negara-negara di region ASEAN dalam mengembangkan di bidang energi, environment, agriculture, dan healthcare. Dan di sini saya, seperti yang teman-teman bilang tadi, terfokus di bidang energi research. Oke, sekarang kita masuk nih ke topik yang ditanyakan tadi ya. Bagaimana sih tekanan global dalam membantu atau menjalankan transisi energi berkelanjutan? Jadi di sini sebelum kita membahas itu, saya juga mau mempertanyakan sebenarnya apa sih nol emisi karbon itu, atau yang sering kita dengar adalah net zero emission. Jadi di sini net zero emission adalah suatu kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari segala aktivitas tidak melampaui batas bumi untuk menyerap kembali emisi karbon tersebut. Nah, apa yang menyebabkan ketidakseimbangan dari emisi karbon tersebut yang terjadi saat ini adalah dari segala aktivitas manusia atau yang sering kita dengar business as usual. Nah, untuk mencapai keseimbangan antara jumlah emisi karbon yang dibuang dan yang dapat diserap kembali oleh bumi, kita membutuhkan transisi energi dari energi yang kotor atau yang kita tahu dari pembakaran fosil fuel dan sebagainya menuju energi yang bersih, clean energy, dengan memanfaatkan misalkan teknologi rendah karbon atau energi baru terbarukan atau yang kita kenal renewable energy. Nah, tekanan politik ini muncul karena adanya semakin kesini isu global warming pun merebak. Jadi yang kita ketahui isu global warming, pemanasan global, itu yang menyebabkan di tahun 2015 yang kita kenal adanya Paris Agreement atau persetujuan Paris untuk push atau menekankan ke negara-negara di dunia bagaimana caranya kita dapat mengatur si global warming ini untuk tidak melampaui di atas 1,5 derajat Celcius dari pre-industrial level. Nah, di sini makalah terbentuk Paris Agreement dan negara-negara yang termasuk dari anggota Paris Agreement ini harus memikirkan, harus memutar otak bagaimana caranya kegiatan-kegiatan di negara-negara mereka itu dapat dikontrol dan tidak membuang emisi karbon yang berlebihan. Nah, itulah di sana tantangan dari politik global ini yang mengharuskan kita bergerak menuju transisi energi bersih. Oke, baik Kak. Wah, menarik banget ya, listener, bahwa jawaban dari Kak Dian ini ternyata tekanan politik global itu memang ada, dan itu dikarenakan isu global warming yang terus merebak ya Kak ya. Terlebih lagi kan emang kita juga udah berasa nih ya Kak ya, panas-panasnya dan juga cuaca ekstrim seperti itu. Dan butuh banget nih adanya transisi dari energi kotor ke energi bersih. Dan tekanan politik global ini juga bisa dilihat dari munculnya Paris Agreement di tahun 2015 dan bagaimana negara-negara itu harus memikirkan bagaimana
kegiatan di negara mereka dapat dikontrol biar tidak membuat emisi karbon berlebihan. Mungkin tadi membahas masalah transisi energi kotor ke energi bersih. Itu berarti ada transisi energi global ya Kak ya, transisi energi global. Mungkin kita bisa membahas nih transisi global yang inklusif itu seperti apa. Betul banget kan Aya? Benar, Bila. Nah, kalau tadi sama Bila kita udah ngomongin soal tekanan global, nah kalau misalnya menurut Kadian sendiri, apakah transisi global yang inklusif dan merata tuh benar-benar memungkinkan? Iya, untuk pemerataan transisi energi berkelanjutan ini sebenarnya memungkinkan karena kita punya international organization yang banyak, maksudnya yang sudah mengglobal untuk membantu sharing knowledge atau membangun capacity building, let's say untuk negara-negara maju yang sudah mapan di bidang renewable energy dan teknologi dapat membantu negara-negara developed countries yang masih saat ini dominan penggunaan dari fossil fuel-nya. Nah, disinilah bagaimana bagaimana si international organization, global agreement membantu menjembatani si negara-negara yang sudah maju ini dalam mendorong negara-negara yang masih berkembang untuk segera beradaptasi dan menuju energi yang bersih gitu. Seperti itu ya, Kak Dian. Jadi masing-masing institusi itu bahu-membahu ya, kawan-kawan, untuk memberlangsungkan transisi ini. Tuh, teman-teman, kita ambil catatan tuh, kata Kak Dian, memungkinkan. Berarti penting ya buat kita untuk nggak pesimis dan selalu mengupayakan optimalisasi sebisa mungkin. Karena kalau kita pesimis, nanti upaya yang kita bangun bakal sia-sia dong. Iya kan, Nad? Betul banget, Aya. Nah, benar-benar luar biasa ya insight dari kakak tuh emang profesional banget. Jadi walaupun mungkin bisa sulit, tapi ternyata development energi yang merata itu memang tetap memungkinkan ya teman-teman. Selama semua upaya itu tetap dioptimalkan. Oke, jadi Kak, setelah membahas kemungkinan-kemungkinan yang tadi, tentang transisi global yang inklusif dan merata, menurut kakak, akankah transisi ini dapat diciptakan dengan pendekatan yang struktural? Jadi akankah hal ini mampu menciptakan prevalensi yang merata dalam mengusahakan transisi energi yang adil? Nah, menurut kakak itu gimana? Iya, jadi sebenarnya untuk menciptakan energi transisi yang merata, ini sebenarnya ada 3 atau ada beberapa lah. Yang saya mau tekankan di sini ada 4 poin. Bagaimana negara-negara dapat mengembangkan atau menuju si energi transisi ini. Yang pertama adalah yang dibutuhkan untuk menciptakan energi bersih ini adalah informasi teknologi atau teknologi yang dibutuhkan agar kita bisa transisi dari energi kotor atau yang kita kenal dengan conventional fuels menuju renewables teknologi. Dan yang kedua yang kita butuhkan adalah policy framework atau kebijakan dari negara agar industri, private sector, semua bisnis itu bisa mengincludekan, bisa memasukkan konsep atau ide sustainable energy, clean energy, low carbon technology itu ke dalam bisnis plan mereka. Dan berikutnya adalah market instrument. Di sini berbicara dari sisi ekonomi adalah supply dan demand. Di mana kalau misalnya ada permintaan, maka supply pun harus juga diperlukan. Nah, di sini ada yang market untuk renewable energy dan adaptasi ke energi yang bersih itu diperlukan. Dan yang terakhir adalah of course support dari international organization yang di sini berperan dalam misalkan menciptakan konsep knowledge yang dapat
sebagai standar lah istilahnya. Mungkin dari internasional itu bisa sebagai external support dari negara-negara yang berkeinginan atau berencana mengimplementasikan lebih jauh si energi bersih ini. Nah, dan juga international organization bisa menjadi suatu agent donor atau agent funding yang membantu negara-negara agar bisa mengimplementasikan ke dalam development plan mereka, development plan masing-masing negara seperti itu. Nah, di sini support dari mungkin itu bisa dibilang struktural. Jadi empat poin yang telah saya sebutkan itu bisa menjadi fondasi bagaimana negara dapat menuju atau mengupayakan energi transisinya, begitu. Baik, oke. Terima kasih banyak atas jawabannya ya Kak Dian. Nah, luar biasa nih Kak. Aku sendiri setuju banget dan insight-nya ini interesting juga nih teman-teman, bisa dicatat. Bahwa ternyata untuk mencapai transisi energi itu kita perlu ingat 4 poin utama ya yang bisa dianggap sebagai framework strukturalnya. Nah, yang pertama ada informasi teknologi tentunya untuk kemajuan dan konvensional. Dan lalu ada policy framework, yaitu kebijakan-kebijakan negara, dan market instrument yang supaya bisa menyesuaikan perkembangan dengan supply dan demand. Lalu terakhir tentunya ada support dari international organizations juga sebagai peran eksternal dan agen-agen pendonor. Ya, benar kan ya Kak Bila? Benar banget nih. Gimana Kalau Kak? saya boleh menambahkan satu poin lagi. Silahkan. Silahkan Mbak. Ini mungkin yang paling penting adalah behavior change. Walaupun kita tahu 4 poin tadi sudah mapan, tapi kalau tidak ada kemauan dari individu, dari industri, dari pemerintah untuk menjalankan si transisi energi ini, mungkin keempat hal itu tidak mungkin dijalankan, tidak akan bisa terjadi. Jadi sebenarnya behavior change atau perubahan kebiasaan, perubahan habit itu juga merupakan poin penting yang perlu kita pertimbangkan. Iya, aduh, jadi gitu teman-teman. Benar banget sih Kak, aku setuju banget. Memang inisiatif individu tuh menjadi kunci utama ya untuk perubahan, apalagi untuk perubahan masa depan yang lebih cerah. Oke, setuju banget. Aku juga setuju sama Nadia tadi, emang benar-benar ya Kak, ternyata tanpa adanya behavior change ini 4 poin tadi tuh sia-sia ya, kayak akan sulit untuk diwujudkan. Tadi Kakak juga sempat ngebahas di bagian support international organization mengenai peranan mereka sebagai agen funding. Ini cocok banget nih sama pertanyaan kita yang keempat, di mana mengenai pendanaan untuk transisi energi berkelanjutan. Bagaimana sih caranya kita Kak untuk mewujudkan pembiayaan yang memadai sebagai salah satu sponsor yang dapat menyokong transisi energi berkelanjutan? Seperti yang tadi Kak udah sebutin juga bahwa I.O. tuh bisa terus berpartisipasi ya Kak ya. Mungkin bisa dijelaskan Kak mengenai mungkin Kakak punya gambaran sebagai economic research untuk pembiayaan transisi energi berkelanjutan ini. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau seputar pembiayaan atau financing, renewable energy, dan teman-temannya, di sini Indonesia, jadi dari Paris Agreement sendiri, masing-masing negara harus mensubmit atau menyatakan target untuk pengurangan emisi mereka sampai tahun 2030. Jadi dari masing-masing negara yang menyiapkan lah kita bilang ya, menyiapkan rencana mereka untuk mengurangi emisi sampai 2030, berarti di dalamnya pun mereka sudah merencanakan bagaimana financial mechanism untuk mencapai target tersebut. Nah, di sini financial sendiri kita bisa berkaca, let's say saya bercerita tentang Indonesia atau developing countries. Nah, di sini kita
mungkin bisa berkaca atau belajar dari negara-negara Eropa yang sudah berkembang di struktur renewable energinya, dari pemanfaatannya, dari teknologinya. Nah, di sini banyak yang bisa kita serap dari mereka dan kita adjust atau sesuaikan dengan kemampuan negara kita untuk pembiayaan. Dan hal tersebut pun tidak menutup kerjasama antar negara, either bilateral, multilateral, atau regional cooperation dalam bidang financing, renewable energy itu terbuka lebar. Jadi untuk mewujudkan pembiayaan renewable energy ini sebenarnya terbuka luas ya, apalagi dengan, let's say kita berbicara COVID pandemi ini, di mana untuk membantu negara pulih dari sisi ekonomi, banyak kita mendapat namanya ekonomi stimulus untuk membantu ekonomi kembali pulih dari masa pandemi. Nah, sebenarnya ini pun juga kesempatan mekanisme mereka, financing untuk development mereka, dan memasukkan rencana-rencana renewable energy installment, application ke dalam National Development Plan mereka. Nah, di sini juga selain struktur mekanisme, adanya support dari private sector yang dimana kalau dari saya melihat private sector itu bisa membantu dalam menyuplai renewable technology misalkan. Nah, di sini mereka harus dari kacamata private sector mereka butuh policy certainty untuk let's say menginvestasikan bisnis mereka di suatu negara atau di suatu bidang. Nah, oleh karena itu adanya support dari pemerintah, dari publik, dan yang mungkin yang kita ketahui public-private partnership itu menjadi hal yang penting untuk membuka market instrumen, membuka pasar untuk renewable energy, untuk energi bersih ke dalam suatu negara, sehingga hal itu dapat memungkinkan bagaimana financial mechanism untuk renewable energy itu bisa menjadi settle, bisa ada dan dikembangkan lebih jauh lagi, seperti itu. Oke, baik. Makasih Kak Dian atas jawabannya. Wah, insightful banget ya teman-teman. Di sini ternyata kita bisa lihat bahwa pembiayaan ini sangat mungkin, terutama harus ada plan finansial ya dari negara masing-masing. Dan negara-negara berkembang juga dapat belajar dari negara-negara Eropa dan menyesuaikannya dengan negara masing-masing. Tadi seperti Kak Dian kasih contoh, Indonesia itu dapat berkaca dari negara-negara Eropa ya, Kak ya. Terus juga tidak menutup kemungkinan kerjasama nantinya, karena pembiayaan itu terbuka luas ya, terutama negara-negara itu bisa membuat ekonomi stimulus untuk membantu transisi energi berkelanjutan ini, guys. Mungkin tadi kita udah membahas mengenai pembiayaan, dan tadi kakak juga udah spill dikit dan mengatakan bahwa Indonesia ini bisa berkaca dengan negara Eropa dalam mengupayakan transisi energi berkelanjutan. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut kali ya Ayah mengenai cara Indonesia untuk mengupayakan transisi energi berkelanjutan. Sangat betul, Bila. Nah, kalau pertanyaan kali ini, Kak Dian, bakal menyinggung soal pemerintah Indonesia, apalagi mengingat posisinya sebagai anggota G20 yang kebetulan presidensi mendatang akan diselenggarakan di Indonesia. Lalu seperti yang kita tahu juga nih, bahwa sustainable energy transition udah dipertimbangkan gitu, udah menjadi salah satu pilar dalam presidensi G20. Tapi gimana sih, aku tuh pengen tahu gimana cara pemerintah Indonesia untuk mampu mengupayakan transisi energi ini supaya lebih terjangkau dan layak bagi wilayah yang berpenghasilan rendah. Karena ketika kita berbicara soal ruang inklusi, kita pastinya menitik beratkan bahwa seluruh komunitas, tak terkecuali komunitas rentan itu tuh diperhitungkan. Dan hal tersebut ya terbilang nggak mudah mungkin ya. Apalagi Kak Dian ini kan sedang berkarir di area yang pastinya bakal akrab sama hal ini.
Iya, jadi untuk case Indonesia nih ya, kita membahas Indonesia sekarang ya. Jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang saya, Indonesia ini sudah cukup baik dalam perencanaan menuju energy transition ini. Dari sisi, mari kita lihat dari sisi policy framework atau kebijakan dalam mendukung energi transisi ini. Ya, dari setelah Paris Agreement 2015, pemerintah sudah sangat gencar untuk membentuk suatu atau menciptakan policy kebijakan mensupport. Salah satunya misalnya di tahun 2017 yang kita kenal adalah RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, yang di mana di dalamnya sudah sangat detail bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia dengan segala target capaiannya sampai di tahun 2000 yang terdekat adalah 2025 atau dan 2030. Nah, kemudian dari sisi bisnis PLN, kita juga tahu kita punya RUPTL di mana di sana untuk penyediaan electricity, kelistrikan, bidang kelistrikan yang mengupayakan untuk berasal dari energi bersih atau low carbon hingga tahun 2030. Dan juga kita saat ini pemerintah sedang membuat rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Nah, di sini kita melihat effort pemerintah untuk mewujudkan energi transisi energi bersih ini sangat tinggi, dan tidak hanya dari policy di kebijakan tersebut, juga bagaimana finansial untuk pembiayaan energi bersih juga sudah sangat terstruktur ya. Kita juga pemerintah sudah merencanakan bagaimana skema mungkin carbon pricing atau carbon offset, carbon tax untuk mewujudkan skema nol emisi karbon ini sudah sangat dirancang oleh pemerintah. Nah, di sini banyak kalau saya lihat selain dari sisi pemerintah, banyak juga NGO yang sangat concern untuk mewujudkan si transisi energi bersih ini. Di mana keberadaan NGO ini sangat membantu untuk mewujudkan atau mengimplementasikan si energi bersih ini ke daerah-daerah yang mungkin kurang cukup terjangkau apabila dihandle oleh pemerintah gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan sangat banyak NGO dan pemerintah saling bekerja sama untuk pemerataan energi bersih ini ke daerah-daerah yang mungkin PLN belum terjangkau gitu untuk penyediaan listrik misalnya. Nah, jadi walaupun Indonesia itu sudah sangat menurut saya cukup bagus dalam hal kebijakannya. Tapi untuk implementasinya sendiri mungkin masih belum se-wow dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibentuk. Nah, disinilah peran kita masing-masing individu, bisnis, private sector, bagaimana dengan effort yang kita mau tunjukkan agar si energi transisi ini dapat terwujud seutuhnya. Nah, di sini support untuk mensupport pemerintah ini sangat besar. Jadi climate action, ambisi untuk mewujudkan climate action yang sudah direncanakan ini diperlukan. Jadi kita tidak hanya bergantung dari peran pemerintah. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah peran individu pun, NGO dan bisnis itu sangat mempengaruhi begitu. Ya, aku jujur sih terkesima banget sama jawaban Kak Dian loh. Karena benar kalau misalnya ditinjau dari segi policy framework, Indonesia udah terbilang cukup siap ya Kak. Cuman kita tunggu kolektif bersama dan masih butuh banyak
cross-sectoral collaboration. Terus emang policy framework itu benar-benar prominent dan sangat membantu. Mengetahui diskursi soal inklusivitas masih menjadi isu yang sering banget diperhatiin. Menambahkan pula bahwa tiap wilayah tuh kan nanti pendekatannya bakal beda-beda. Nggak bisa digeneralisir ataupun dipukul rata. Kalaupun di wilayah rentan seperti area berpenghasilan rendah, mungkin kita harus coba tilik lewat perspektif yang lebih dekat. Misalnya nih teman-teman, kayak komunitas akar rumput. Nah itu tuh akan sangat dibantu oleh policy framework. Wah, ini jujur makin seru sih pembahasannya sama Kak Dian. Aku nggak sabar banget, pengen denger lagi pertanyaan serta jawaban yang tentunya informatif. Ya, oke. Luar biasa ya teman-teman. Nah, Kak Dian, sebagai pertanyaan pendukung nih dari diskusi kita yang sebelumnya, kita masih bahas ruang lingkup Indonesia nih, Kak. Jadi, menurut Kakak, seberapa jauh sih perkembangan transisi energi berkelanjutan Indonesia itu sudah menempuh? Lebih tepatnya, milestone kita udah sampai mana gitu? Tadi kan udah disinggung, sebenarnya perencanaan pemerintahan Indonesia udah oke, walaupun implementasinya masih bisa ditingkatkan lagi. Nah, dengan gitu, apa sih sebenarnya yang akhir-akhir ini menahan kita atau menghambat kita juga gitu untuk terus maju dalam bidang ini? Kalau menurut Kakak? Iya, jadi kalau untuk challenges atau hambatan yang mungkin masih dihadapi oleh Indonesia untuk menuju energi transisi bersih ini adalah satu, kita mungkin masih terhambat dari sisi teknologi. Jadi untuk misalkan kita sudah sangat baik dengan adanya kita sudah punya solar farm, sudah masyarakat sudah semakin paham, contohnya penggunaan solar rooftop, di mana di sini dengan adanya permintaan yang cukup tinggi untuk renewable energy, di sini juga dapat mengurangi cost atau biaya installment atau pemasangan dari renewable energy, misalkan gitu. Nah, tetapi di teknologi renewable ini masih terhambat karena adanya yang kita sebut adalah intermittency. Jadi berbeda dengan conventional fuel seperti oil, seperti minyak, batu bara, di mana bisa menghasilkan listrik yang secara berkesinambungan dan terus-menerus. Dan di sini kalau kita bandingkan dengan solar panel, tenaga surya atau tenaga angin yang sangat bergantung dengan sinar matahari yang 24 jam tidak selalu ada, atau angin yang sangat tergantung cuaca, misalnya kita bilang seperti itu. Nah, di situ masih kendala teknologi bagaimana kita memutar otak atau mencontoh negara-negara yang mungkin memiliki karakteristik yang sama dengan kita, Indonesia, untuk mengimplementasikannya di Indonesia. Itu masih harus banyak belajar. Yang kedua adalah kebijakan juga. Bagaimana kebijakan yang ada saat ini atau yang akan dibangun di kemudian hari itu bisa menjadi pegangan seutuhnya bagi publik, bagi private atau bisnis atau individu untuk mengembangkan si renewable energy teknologi ini. Yang kita tahu sekarang kan pemerintah pun kita pun masih menimbang-nimbang bagaimana nanti seandainya tiba-tiba polisi ini atau kebijakan ini berubah di tengah-tengah. Di mana dengan adanya perubahan kebijakan, artinya kalau dari sisi industri atau private, bisnis plan mereka pun, investasi mereka pun akan berubah. Nah, disinilah kepastian kebijakan sangat diperlukan, penting untuk mengurangi risiko-risiko dalam mengimplementasikan atau menginstalasi si renewable energy teknologi ini. Nah, yang selanjutnya adalah again seperti pembahasan kita sebelumnya, finansial atau pembiayaan. Nah, di sini kita juga masih banyak membutuhkan international support, di mana yang kita tahu kan kita harus mencapai 29% pengurangan emisi karbon di tahun 2030 dengan
tanpa foreign investment dan pencapaian 41% pengurangan energi by 2030 dengan bantuan internasional. Nah, di sini bagaimana kita harus mengupayakan investasi-investasi untuk energi bersih terbarukan ini dapat masuk ke Indonesia. Dan selanjutnya yang terakhir terkait dengan behavior change, itu adalah human resource. Bagaimana mungkin kalau kita yang di kota besar yang terpapar dengan media informasi, media sosial yang sangat gampang, itu isu tentang renewable energy, energy transition itu sangat mudah didapat. Jadi informasi-informasi tersebut sangat mudah didapat. Tetapi bagaimana dengan teman-teman yang di daerah remote, di daerah pedesaan, mungkin apa sih energi terbarukan itu mungkin mereka belum pernah dengar gitu ya. Nah, disinilah bagaimana kita bisa memeratakan informasi, capacity building dari setiap individu, mungkin dari level sekolah, anak-anak sedini mungkin bisa disebarluaskan. Karena yang kita ketahui juga untuk mengimplementasikan, untuk menginstall si energi terbarukan ini pun tidak hanya di kota saja, bahkan kita harus memasangnya di daerah-daerah yang terpencil, yang remote gitu kan. Nah, apabila lokal community atau penduduk sekitar itu tidak mengetahui itu apa, bagaimana kita dapat menjamin itu dapat teknologi tersebut dapat bisa berjalan dengan lancar dan bisa sustain sampai beberapa puluh tahun ke depan seperti itu. Wah, luar biasa Kak Dian. Memang menarik banget nih, listeners. Jadi bisa dicatat nih ya, kalau menurut Kak Dian, perkembangan transisi energi berkelanjutan di Indonesia tuh udah cukup baik. Seperti misalnya kita udah ada solar farm, ternyata juga semakin kesini semakin terdidik ya tangannya. Tapi sayangnya kita masih terhambat karena beberapa hal seperti di bidang teknologi di Indonesia struggling ya. Lalu kita juga bisa belajar dari negara-negara lain mungkin untuk optimalisasi, dan tentunya disinggung lagi tadi kunci utama isu kita hari ini yaitu behavioral change. Ya, karena framework apapun juga nggak bakal optimal kalau kesadaran masyarakatnya masih rendah. Nah gitu teman-teman. Kalau dari Bila gimana, Bil? Wah, tadi menarik banget ya. Aku makin mulai memahami nih kalau seperti apa sih transisi energi berkelanjutan itu dan bagaimana implementasinya. Dan tadi dari yang udah dibahas nih sama Kak Dian sendiri tadi, bahwa kita tuh sebenarnya terhambat dari sisi teknologi ya, walaupun banyak dari para orang-orang itu udah pada memakai seperti solar rooftop, tapi itu kan terkendala misalkan intervensi pola yang tadi kakak sempat bilang, karena kan matahari itu nggak akan selalu ada, mungkin udara juga tergantung cuaca seperti itu. Jadi salah satunya tadi terhambat dari sisi teknologi, kita mungkin harus memutar otak untuk hal itu. Kemudian juga tadi kak sempat bahas mungkin di sebelumnya ya, ini terkait untuk pertanyaan selanjutnya. Kakak tadi bahas bahwa kita pemerintah Indonesia itu udah punya kebijakan yang cukup bagus, tapi mungkin implementasinya itu kurang ya Kak. Nah, membahas soal kebijakan itu kan berarti kita juga membahas komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Yang pastinya di sini kita mau bahas bahwa menurut kakak nih, setelah tadi kakak juga sempat nyebutin bahwa kita kan punya komitmen-komitmen internasional seperti emisi nol bersih, atau di sini juga kita sempat riset juga nih kak, energi baru terbarukan atau EBT 2025. Nah, menurut kakak, langkah apa sih yang sebaiknya kita ambil apabila goals dari komitmen tersebut tuh gagal terwujud gitu Kak, terutama dari pemerintah Indonesia. Mungkin ini juga sebagai pertanyaan penutup nih ya Kak, mungkin bisa Kakak jelaskan nih apa sih sebaiknya langkah yang kita ambil untuk komitmen tersebut? Iya, kalau untuk hal tersebut, sebenarnya hal tidak tercapainya target itu dapat diminimalisir. Karena yang kita ketahui, pemerintah punya long-term development plan.
Dan walaupun targetnya adalah 2025 atau 2030, tapi setiap tahun pencapaian target tersebut tuh akan dievaluasi. Nah, dari setiap tahun annual evaluation itu dapat menjadi patokan. Apakah kita bisa tercapai nih target-target kita yang kita set di tahun misalnya 2025 atau 2030. Nah, annual evaluation ini yang akan dapat meminimalisir tidak tercapainya target tersebut. Nah, kalau misalnya tidak tercapai, ya mungkin itu memungkinkan ya. Mungkin bisa terjadi tidak tercapainya karena ada hal satu dan lain hal, misalnya seperti saat ini 2 tahun kebelakangan pandemi, di mana sebenarnya sudah banyak investment untuk renewable energy sudah hampir terlaksana, tapi terhambat oleh pandemi dan ekonomi, di mana pemerintah lebih fokus kepada ekonomi dan kesehatan dibandingkan energi. Nah, hal-hal tersebut yang sebenarnya menghambat pencapaian target yang sudah di-set sebelumnya. Nah, tapi kita lihat lagi, walaupun ada satu dan lain hal yang menghambat ketidakmampuan untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memodify, akan mengupayakan bagaimana caranya supaya walaupun misalkan pahit-pahitnya adalah tidak tercapai, tapi pun target ketidakcapaiannya itu tidak sangat jauh menyimpang dari target yang sudah di-set sebelumnya. Jadi tetap pasti akan ada usaha bagaimanapun untuk mencapai target, walaupun mungkin tidak pas dengan angka yang sudah di-set di awal gitu. Jadi ya pasti akan ada mungkin kebijakan-kebijakan baru yang untuk mengaccelerate si energi transisi ini dan narrowing gap dari target-target yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti itu. Oke, makasih banyak loh Kak Dian atas jawabannya. Ternyata benar ya, meskipun pasti ada kemungkinan ya bahwa transisi energi berkelanjutan ini dari planning-planningnya itu tidak tercapai sepenuhnya, tapi targetnya itu tidak jauh ya, kayak maksudnya pasti tercapai kalaupun gagal tidak jauh dari targetnya, dan pastinya akan ada usaha untuk terus mencapai target tersebut melalui annual evaluation ya Kak. Jadi kita bisa tahu nih progres dari long term plan dari pemerintah itu seperti apa, serta seberapa jauh komitmen pemerintah dalam transisi energi berkelanjutan ini atau mencapai agenda emisi nol bersih ya Kak. Mungkin sebelum tadi kan aku bilang ini pertanyaan penutup, tapi kayaknya nggak afdol ya Kak kalau misalkan nggak ditutup dengan pendapat Kakak nih. Aku pengen tahu nih Kak, kan kita udah membahas mengenai tadi emisi nol bersih dan sebagainya. Dan juga tadi Kakak juga udah membahas tentang energi terbarukan ya Kak. Untuk penutup atau closing nih, bisakah energi terbarukan tidak hanya jadi jargon semata Kak? Karena kan tadi misi nol bersih lah, itu kan udah kayak membahas tentang energi-energi terbarukan seperti itu. Bisa nggak sih energi terbarukan ini juga dapat menjadi solusi terhadap proteksi lingkungan untuk generasi selanjutnya dan perkembangan berkelanjutan bagi negara-negara? Iya, ya sebagai penutup ya, ini sebenarnya sangat besar peran dari kita individu untuk mensupport pemerintah untuk mencapai target tersebut. Jadi sedini mungkin pengetahuan dan awareness mengenai energi transition, teknologi rendah karbon, dan pengurangan, let's say, pengurangan produk-produk yang dihasilkan yang dibuat dari fossil fuel, misalnya seperti plastik, itu dapat dikurangi. Makanya ilmu pengetahuan, capacity building, information dissemination itu menjadi hal yang sangat krusial bagi Indonesia sendiri untuk mencapai target transisi energi bersih tersebut. Dan di sini saya mau menekankan bahwa pemerintah punya goal, pemerintah punya target yang mungkin yang bagus, yang tinggi. Tapi balik lagi, individu juga menjadi kunci
untuk membantu pemerintah mencapai target tersebut. Dan ya saya mengajak teman-teman juga untuk lebih aware, lebih aktif mencari informasi, dan tidak segan-segan untuk menyebarkan pengetahuan informasi tersebut ke teman-temannya atau ke keluarganya itu sendiri. Terima kasih. Baik, Kak Dian, terima kasih nih atas ajakannya tuh listener. Kalian bisa banget ya mencari lebih dalam nih setelah mendengar podcast ini. Kalian mungkin bisa nih riset-riset sendiri ya Kak, pastinya dengan sumber yang terpercaya, seperti apa sih energi terbarukan dan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang individual untuk dapat mewujudkannya. Dan tadi kan Kak Dian udah beberapa kali ya menekankan bahwa behavior itulah yang paling penting ya, perubahan behavior. Kita tuh harus lebih ramah lingkungan, kita juga harus aware nih bahwa global warming tuh ada guys, dan bahwa pemerintah itu nggak bisa sendiri dalam menekan hal ini. Oke, terima kasih banyak loh Kak atas penjelasannya yang sangat insightful banget dan luar biasa, terutama mengenai peran organisasi internasional ya Kak, atau forum internasional tadi beberapa kali Kakak sebut terhadap inklusivitas transisi energi berkelanjutan. Sayang banget ya podcast kali ini kita harus tutup sampai di sini, meskipun masih banyak sih yang dapat kita diskusikan ya di lain waktu ya Kak, terkait mungkin nanti perkembangan teknologi Indonesia itu seperti apa nantinya, dan juga mungkin behavior change seperti apa sih yang bisa dilakukan, terutama mungkin untuk anak-anak muda Indonesia ya. Mungkin nanti di lain waktu mungkin kita bisa bahas lagi ya Kak ya. Bener banget gak sih Aya? Iya, betul banget nih. Sama seperti Bila, aku juga sangat berharap mungkin di lain waktu kita bisa bertemu dan membicarakan hal yang menarik lainnya ya, Kak. Semoga jawaban kalian bisa menjadi bahan refleksi dan buah informasi yang tentunya berharga bagi kita dan para listener semua. Episode podcast kali ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi diskusi yang komprehensif di masa yang akan datang. Amin ya Ayah ya. Nah, nggak lupa juga kami berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan episode keempat dari Foreign Policy Corner. Pantengin terus ya social media FPCI Binus University untuk informasi-informasi lebih lengkap seputar hubungan internasional dengan host-host yang seru dan juga topik yang menarik. Saya Nadia. Saya Bila. Dan saya Aya. Kami pamit undur diri. See you listeners. Stay tuned for the next episode of Foreign Policy Corner, brought to you by FPCI Chapter Binus University.